Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, peserta MPLS SMA Negeri 3 Jombang yang dirahmati Allah. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini Allah masih berkenan melimpahkan hidayah, taufik, juga inayahnya kepada kita semua. Allah masih melimpahkan beberapa karunia, nikmatnya, sehingga kita bisa selalu sehat walafiat. Ini semua karena berkat nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang bisa mendapatkan syafaat di akhirat kelak, karena kita selalu mengikuti apa yang telah diajarkan oleh beliau ketika kita di dunia ini. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sebelum saya menyampaikan sesuatu hal, terlebih dahulu izinkanlah saya mengenalkan diri. Nama saya Khairul Anam. Saya termasuk pengajar atau seorang guru yang berada di SMA Negeri 3 Jombang sebagai guru pendidikan agama Islam. Pada saat ini saya akan menyampaikan sesuatu hal yang berkenaan dengan belajar kita. Kita sebagai umat Islam wajib mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini kita umat manusia sedang diuji oleh Allah. Semua manusia akan menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Inti daripada ayat ini adalah semua umat Islam khususnya akan diuji oleh Allah berbagai macam ujian. Kita diuji oleh Allah berupa rasa takut, rasa lapar, kemudian kekurangan. Itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di akhir ayat itu ada satu kalimat, orang yang sabar dari ujian itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkan dia di surga. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita diuji termasuk adanya virus corona ini. Kalau kita masih tetap beriman kepada Allah, yakin seyakin-yakinnya, maka kita akan selamat. Kalau seandainya kita diuji oleh Allah sampai terkena virus itu dan kita ikhlas menerimanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan balasan dunia. Tetapi kita harus berupaya bagaimana kita bisa terhindar dari virus ini. Kita berupaya kemanapun kita bepergian, kita selalu menggunakan masker. Begitu
pula kita berupaya untuk sesering mungkin melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun sehingga kita bisa terhindar dari penyakit itu. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita ini adalah hamba Allah. Kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Allah. Sudah barang tentu kita ini banyak memiliki kekurangan. Oleh sebab itu tiada lain, kalau kita merasa kurang, tiada lain kita bersandarkan kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sekarang kita berbicara tentang belajar. Sebagai seorang pemuda, itu adalah satu kewajiban belajar. Belajar tidak mengenal waktu. Utlubul ilma walau bisin, kata Rasulullah. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Kemudian di hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai kamu berada atau mulai kamu dari buayan seorang ibu sampai di liang lahat. Itu berarti kita wajib mencari ilmu mulai kita mengenal manusia, mulai kita mengenal peradaban sampai pada akhir hayat kita. Kita diwajibkan oleh Allah untuk mencari ilmu. Kita melakukan segala sesuatu, kita wajib memiliki ilmunya. Kita mengamalkan syariat Islam, kita mengamalkan ibadah-ibadah yang ada di dalam agama Islam, itu wajib mempunyai ilmu. Karena apa? Melakukan satu pekerjaan, melakukan satu amalan yang tiada ilmunya, amaluhu mardudatun la yuqbalu, maka amalnya akan tertolak. Sehingga kita wajib memiliki ilmunya. Kalau kita ingin sholat, kita punya ilmu. Kalau kita kepingin puasa, maka kita harus mempunyai ilmu dari puasa itu. Semua ibadah-ibadah yang kita lakukan di dunia ini diwajibkan untuk memiliki ilmu. Ilmu itu wajib kita peroleh. Kalau kita kepingin bahagia di dunia, maka kita mencari ilmu bagaimana kita hidup bisa berbahagia di dunia. Begitu pula kalau kita ingin hidup di akhirat, kelak menjadi orang yang sukses di akhirat, maka kita harus wajib mencari ilmu untuk kebahagiaan di akhirat kita. Semangat kita dalam mencari ilmu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan, ikman lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Carilah kamu ilmu dunia seperti atau seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Atau dengan kata lain, bekerjalah kamu untuk kebahagiaan duniamu seakan-akan kamu itu hidup selamanya. Wa'man li akhirataka annaka tamutu wada. Begitu juga kalau kita beribadah harus semangat. Kita yakin atau diumpamakan oleh Rasulullah, kalau kita beribadah itu yang khusyuk seakan-akan kita besok itu mati. Oleh sebab itu, anak-anakku yang dirahmati Allah, belajarlah dengan giat. Ada beberapa syair tentang mencari ilmu. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim ada sebuah syair, ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika amajmu'iha bibayani dukain wa khirtin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuluz zamani. Wahai orang-orang yang mencari ilmu, kamu akan
bisa berhasil dalam mencari ilmu manakala kamu berpedoman pada 6 perkara. Atau dengan kata lain, kalau kita mencari ilmu ingin berhasil, maka hendaknya kita berpedoman pada 6 perkara. Yang pertama adalah orang itu bisa berhasil manakala kita itu termasuk orang yang cerdas, orang yang sehat, orang yang normal, sehingga kita menerima pelajaran bisa kita cerna, bisa kita kembangkan. Itu berarti kita sehat. Kemudian yang kedua adalah semangat. Bagaimana semangat kita? Kita hendaknya mempunyai semangat untuk belajar. Kalau kita tidak punya semangat untuk belajar, maka kita tidak akan berhasil. Kalau kita hanya bermalas-malasan untuk belajar, maka kita tidak akan berhasil. Orang-orang yang berhasil adalah orang yang semangatnya tinggi, mempunyai semangat belajar. Kemudian yang ketiga adalah sabar. Sabar itu adalah termasuk sesuatu hal yang wajib ada pada diri kita. Karena apa? Berbagai macam ujian tadi akan datang. Seorang sekolah harus sabar. Yang namanya orang tua terkadang diuji oleh Allah dengan kekurangan harta. Suatu hari orang tua tidak punya uang, lalu anaknya berangkat sekolah. Karena dia tidak punya uang, lalu dia tidak mau berangkat. Berarti dia tidak mempunyai rasa yang namanya sabar tadi. Maka dia harus sabar berangkat ke sekolah dengan sabar. Orang yang berangkat sekolah di dalam perjalanan juga banyak godaan. Ketemu teman, akan diajak kemana-kemana. Tapi kalau kita sudah berangkat niat untuk sekolah, maka berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan apapun, kita tetap maju, yakin bahwa dengan mencari ilmu itu adalah satu konsep untuk menemukan sebuah kebahagiaan di hari kemudian. Kemudian yang keempat adalah butuh biaya. Sekolah pasti butuh biaya. Tidak ada orang sekolah yang tidak butuh biaya. Semuanya pasti mengeluarkan biaya, baik itu kecil maupun besar. Oleh sebab itu, kalau kita sabar, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan jalan kepada kita. Yakinlah bahwa dengan kesabaran itu Allah akan memberikan kepada kita keberhasilan. Kemudian yang berikutnya adalah wa irsadi ustadin, menghormati guru. Guru itu adalah orang tua kita yang di sekolah. Orang tua yang pertama adalah orang tua kita sendiri yang di rumah. Kalau anak-anak di sekolah, orang tuanya adalah guru. Bapak ibu guru itu terhadap anak-anak, terhadap siswa, itu sama dengan anaknya sendiri. Ketika anak-anak sudah lulus, berhasil menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, maka seorang guru juga merasa bangga, merasa senang kalau anaknya itu bisa berhasil. Begitu pula seorang guru akan merasa susah, akan merasa sedih ketika ada satu berita bahwa anaknya atau anak didiknya yang dulu pernah sekolah di satu sekolahan itu atau yang pernah diajar kena musibah, apalagi sampai kena narkoba dan lain sebagainya, maka seorang guru juga akan merasa sedih.
Seorang guru juga selalu mendoakan kepada murid-muridnya. Di samping mendoakan kepada anak-anaknya juga tidak akan lupa. Bapak ibu guru mendoakan untuk anak-anaknya. Untuk itu wahai anak-anakku, janganlah sampai anak-anak berani dengan seorang guru. Taatlah, patuhlah kepada guru, niscaya ilmumu akan bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu bagaimana? Ketika anak-anak lulus dari sekolah itu, maka anak-anak mencari pekerjaan bisa dengan mudah, memperoleh rezeki yang halalan thayyibah. Itu berarti doa para bapak ibu guru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah dalam syair tadi, wa tulus zamani, memerlukan waktu yang panjang. Orang yang mencari ilmu itu memerlukan waktu yang panjang. Anak-anak sekolah di SMA Negeri 3 Jombang ini membutuhkan waktu 3 tahun lamanya. Kalau sampean tidak sabar, tidak mau menghormati guru, tidak semangat dalam waktu 3 tahun itu, maka kamu tidak akan berhasil dalam memperoleh ilmu. Kalau kamu kepingin berhasil, maka dari 6 perkara tadi ikutilah. Yakin seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kalian semua ilmu yang bisa bermanfaat, ilmu yang membawa berkah bagi kalian semua, khususnya dan umumnya keluarga, juga orang-orang yang ada di sekitar. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kunci sukses, bagaimana supaya kita mencari ilmu itu bisa sukses? Yang pertama, kita yakini bahwa sekolah yang kita pilih, sekolahan yang kita pilih, itu adalah kita yakini bahwa kita yakin seyakin-yakinnya sekolah yang kita pilih itu mampu mencetak kita menjadi orang yang mempunyai ilmu. Makanya yang pertama, apa yang kita perhatikan dalam mencari ilmu adalah mencari sekolah. Anak-anak adalah termasuk manusia pilihan yang telah dipilih oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah, berupaya dengan segala macam cara yang sampean peroleh sehingga sampean bisa diterima di SMA Negeri 3 Jombang. Kemudian yang kedua adalah memilih ilmu, yaitu memilih jurusan. Kalau anak-anak dalam memilih jurusan itu keliru atau mungkin bertentangan dengan orang tua, maka jadinya tidak begitu baik. Anak-anak harus yakin, anak-anak bisa mengukur kemampuan kalian semua. Kira-kira saya pantas enggak kalau saya ambil jurusan IPA? Saya bisa enggak kalau saya ambil jurusan IPA? Saya bisa enggak kalau saya harus ambil jurusan IPS dan lain sebagainya? Itu ukurannya adalah ada pada diri kalian semuanya. Dalam memilih ilmu, memilih jurusan, hendaknya hati-hati. Minta saran orang tua, minta saran teman yang sudah berpengalaman, atau mungkin kakak, saudara, dan lain sebagainya. Mintalah saran kepada mereka, bagaimana kita menentukan pilihan itu. Sekiranya jangan sampai bertentangan. Mungkin orang tua ngotot kepingin menjuruskan atau kepingin ambil atau menjuruskan anaknya di ilmu pengetahuan alam, padahal sampean tidak banyak tahu, tidak banyak mengerti tentang itu, atau mungkin ilmu hitungmu lemah, berarti pilihlah kamu jurusan IPS. Bagaimana daya ingatmu mengingat ilmu-ilmu pengetahuan sosial? Itu semuanya ukurannya adalah
ada pada dirimu masing-masing. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mencari teman. Dalam sebuah syair dikatakan, anil mar'ila tas'al wa syal'an qorinihi wa kullu qorinin bil muqarrani yaqtadi. Kalau kita ingin tahu sifat seseorang, kita tidak usah bertanya, "Mas, bagaimana sifatmu?" Tetapi cukup kalian hanya bertanya, "Mas, Mbak, siapa temanmu biasanya?" Kalau sampean melihat orang itu atau bertanya kepada orang itu, "Siapa temanmu biasanya?" niscaya orang itu tidak jauh atau kurang lebih sama dengan teman-temannya. Teman juga sangat mempengaruhi. Oleh sebab itu, kepada anak-anak hendaknya berhati-hati dalam mencari teman. Teman itu sangat menentukan sekali dalam melangkah berikutnya. Kalau teman itu jelek, maka mau tidak mau anak-anak akan terbawa ke satu kejelekan. Satu contoh saja, ketika kita ke satu tempat, di situ ada penjual parfum. Kalau kita berteman dengan seorang penjual parfum, walaupun kita tidak beli, kita berada di situ, maka bau kita akan harum. Tetapi kalau kita ke satu tempat, di situ ada bakul atau penjual terasi, maka dengan sendirinya apa yang terjadi? Bau kita bau terasi. Kalau kita di satu tempat itu baunya harum, baunya wangi, maka kita akan terbawa menjadi bau yang harum. Begitu juga dalam memilih teman. Teman itu menentukan sekali. Oleh sebab itu kalau anak-anak nanti sudah masuk sekolah, mudah-mudahan virus corona ini segera pergi dari bumi kita tercinta ini, sehingga kita bisa bermuajahah, bisa bertemu dengan anak-anak di sekolah. Mungkin anak-anak ketemu dengan teman di sana. Kalau ada teman membawa kita ke warung, ngajak jajan, hendaknya bertanya, "Kamu kok banyak uang dari mana?" Jangan malah berupaya untuk tidak mau tahu. Yang penting teman punya uang, kita bisa ikut, udah. Ternyata di belakangnya nanti gak enak. Siapa tahu teman kita itu hasil uang dari yang haram, ternyata